Persib Bandung tidak ingin larut dalam kemenangan 1-0 atas Arema FC pada laga perdana grup A Piala Presiden. Pelatih Igor Tolis langsung mengalihkan fokus tim untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya menghadapi DPMM FC. Igor mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan tim pelatih adalah mengevaluasi kondisi seluruh pemain setelah pertandingan melawan Arema. Hal itu penting untuk menentukan siapa saja yang siap diturunkan pada laga berikutnya. Pertama, di pagi hari setelah pertandingan, kami akan menilai kondisi tim, siapa yang sehat dan siapa yang tidak sehat. Setelah mengetahui kondisi pemain, staf pelatih akan menganalisis permainan DPMM FC. Pelatih asal Kroasia itu mengaku ingin mempelajari strategi, kekuatan, dan kelemahan calon lawannya sebelum menyusun rencana pertandingan. Kemudian kami akan menonton pertandingan lawan berikutnya. Kita akan lihat bagaimana mereka bermain, apa strategi, apa kekuatan mereka, dan apa kelemahan mereka. Apa yang perlu kami adaptasi mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Meski belum memiliki banyak informasi mengenai DPMM, Igor mendengar wakil dari Brunei Darussalam itu tampil cukup baik. Karena itu, ia tidak ingin meremehkan lawannya dan akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Saya masih belum melihat tim ini, tetapi saya mendengar bahwa mereka bermain bagus. Jadi saya akan memantau mereka dan kemudian kita lihat bagaimana kita mempersiapkan tim ini untuk pertandingan berikutnya tuntasnya. Persib Bandung sukses membukukan hasil positif di laga perdana grup A Piala Presiden setelah menaklukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Sijalak Harupat. Namun sorotan publik pasca pertandingan tidak hanya tertuju pada kemenangan tim, melainkan juga pada gestur tangan misterius yang diacungkan oleh penyerang anyar Persib Bandung, Balsa Sekulic, saat menyapa ribuan bobotoh di stadion. Striker jangkung asal Montenegro tersebut tertangkap kamera mengacungkan jari jempol dan telunjuknya berbentuk huruf J ke arah penonton dan media. Aksi spontan ini seketika memicu kegaduhan dan perdebatan hangat di kalangan netizen. Mengingat gestur tersebut merupakan simbol sakral milik rival abadi bobotoh, The Jackmania. Banyak bobotoh yang terkejut, namun sebagian besar meyakini bahwa aksi penyerang bernomor punggung 99 tersebut murni ketidaktahuan sebagai pemain asing yang baru pertama kali merumput di Indonesia. Sekulic diduga kuat tidak memahami sensitivitas rivalitas lokal dan hanya berniat membuat simbol biasa untuk mengekspresikan sesuatu atau sekedar menyapa bobotoh. Terlepas dari dinamika gestur tangan yang viral di media sosial, penampilan Sekulic di atas lapangan hijau mendapatkan apresiasi positif dari tim pelatih dan juga bobotoh. Sekulic langsung dipercaya tampil sejak menit awal. Ia terlibat aktif dalam memecah kebuntuan lewat skema kerjasama apik bersama Berginho yang kemudian dituntaskan menjadi gol tunggal oleh William Barros. Pemain berusia 28 tahun tersebut mengaku takjub dengan atmosfer luar biasa yang dihadirkan supporter di stadion. Ia bahkan merasa tersentuh setelah melihat beberapa pendukung membentangkan bendera negara asalnya, Montenegro, di tribun penonton Stadion Sijalak Harupat tuntasnya. Persib Bandung dipastikan gagal mendatangkan bek tengah tangguh asal Kroasia, Tin Plavotic, pada bursa transfer musim panas ini setelah sang pemain resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Polandia, Motor Lublin. Dikutip dari akun Instagram @fabrizioasia, negosiasi antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan setelah permintaan gaji dari sang pemain berada di luar skema yang telah disiapkan oleh manajemen Persib.
Bek tengah berusia 29 tahun tersebut memiliki market value sekitar 15,64 miliar dan dikenal sebagai pemain berpengalaman di kompetisi Eropa. Clint Pavkovic yang sebelumnya berstatus tanpa klub lebih memilih mendatangani kontrak jangka panjang bersama klub barunya hingga Juni 2028. Langkah ini memupus harapan manajemen Maung Bandung yang sempat membidik menara pertahanan setinggi 1,97 meter tersebut untuk memperkuat lini belakang di kancah Asia. Diberitakan proses negosiasi berjalan buntu karena sang pemain lebih memprioritaskan untuk melanjutkan karir profesionalnya di benua Eropa. Kehadiran klub motor Lublin yang menyodorkan proposal konkret dengan jaminan menit bermain di kompetisi Ekstralasa Polandia langsung menyudahi spekulasi kepindahan Pavkovic ke Asia. Meski transfer ini batal terrealisasi, manajemen Persib Bandung akan terus bergerak mencari alternatif lain untuk memperkuat sektor pertahanan. Selain itu, Persib juga masih berencana mendatangkan 3 pemain tambahan, yakni seorang kiper, seorang bek, dan seorang striker pelapis, guna melengkapi komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim depan tuntasnya. Baru-baru ini, Asnawi dirujak netizen selesai protes terkait fasilitas hotel untuk peserta Piala Presiden. Oleh karena itu, dia kemudian memberikan klarifikasi resmi. Pemain Pot FC Asnawi Mangkualam memberikan klarifikasi lanjutan pasca melayangkan protes keras terhadap fasilitas hotel yang diberikan panitia pelaksana Piala Presiden. Dalam postingan Instagram pribadinya, Asnawi meminta netizen untuk lebih cermat menelan informasi sebelum menyimpulkan, memastikan informasi yang didapat akurat. Termasuk soal protes yang disampaikannya, itu bagian masukan berdasarkan apa yang tim Pot FC alami. Apalagi status Pot FC diundang di Piala Presiden dengan status juara bertahan. Saya tidak pernah menghina kota maupun klub. Ini ditunjukkan kepada pihak penyelenggara, bukan kepada kota atau klub. Ia menegaskan hotel yang ia tempati saat ini baik secara fasilitas untuk menikmati liburan, tetapi kurang sesuai untuk kebutuhan operasional tim sepak bola dengan total pemain yang cukup banyak. Bagi tim sepak bola, bukan hanya soal kemewahan hotel atau kualitas pelayanan. Yang jauh lebih penting adalah fasilitas pendukung, terutama gym yang luas dengan peralatan lengkap untuk menunjang recovery dan menjaga performa pemain. Kenyamanan istirahat di hotel yang saat ini ditempati Pot FC memang kurang optimal karena berada tepat di depan rel kereta api. Ini bukan hanya opini saya pribadi, tapi juga yang dirasakan rekan satu tim. Karena saya mewakili tim dalam jumpa pers, maka saya menyampaikannya agar kedepannya bisa lebih baik. Ia pun berharap kedepannya dengan euforia turnamen sebesar ini, pihak penyelenggara dapat mempertimbangkan hotel yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim, terutama dari sisi kenyamanan, recovery, dan fasilitas seperti gym tuntasnya.